Di video kali ini saya akan membahas bagaimana cara melakukan diet sehat untuk mengatasi hipertensi. Jadi untuk teman-teman yang punya penyakit hipertensi dan kemudian nggak kepengen minum obat-obatan penurun tensi seumur hidupnya, pastikan Anda tonton video ini sampai selesai. Fat Activator, pengganti sarapan untuk bakar kelebihan lemak badan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, jumpa lagi dengan saya Dika Mahendra dari dietmentoring.com. Sebuah kelas online yang akan membimbing Anda cara melakukan diet yang sehat dan benar agar Anda bisa turun berat badan 4-9 kilo hanya dalam waktu 30 hari saja. Jadi silakan buka websitenya www.dietmentoring.com lalu bergabung. Sahabat-sahabat sekalian, di video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara melakukan diet sehat untuk mengatasi masalah hipertensi atau tensi darah yang tinggi. Dan ini cocok untuk teman-teman yang punya penyakit hipertensi dan kemudian udah bosen atau nggak mau minum obat penurun tensi seumur hidupnya. Tapi sebelum kita mulai pembahasannya, saya ingin mengklarifikasi dua hal. Pertama, saya bukan dokter, sehingga konten-konten yang saya sajikan di channel ini murni berdasarkan pengalaman pribadi atau dari hasil membaca. Dan referensi yang saya gunakan untuk membuat video ini saya cantumkan di kolom deskripsi dan Anda bisa membacanya sendiri. Kedua, durasi video ini relatif agak panjang, jadi kalau Anda kepengen nonton lebih cepat, silakan lihat daftar isi video ini yang sudah saya cantumkan di kolom deskripsi. Di sana sudah dijelaskan di menit keberapa saya membahas topik tentang apa. Dan mari langsung kita bahas, inilah cara melakukan diet sehat untuk mengatasi penyakit hipertensi yang bisa langsung Anda praktekkan. Pertama, definisi, gejala, dan penyebab hipertensi. Sahabat-sahabat sekalian, hipertensi itu sebenarnya penyakit apa sih? Hipertensi adalah satu kondisi di mana tekanan darah terhadap dinding arteri itu terlalu tinggi. Batasannya biasanya dikatakan normal itu kalau angkanya 120/80 dan dikatakan terlalu tinggi kalau angkanya itu di atas 140/90. Angka di bagian atas yang biasanya 120 atau 140 itu mewakili tekanan sistolik atau tekanan jantung pada saat jantung memompa darah ke seluruh organ. Sementara angka di bagian bawah itu mewakili diastolik atau tekanan jantung pada saat jantung beristirahat mengisi kembali darah untuk diedarkan ke seluruh organ. Kalau kita cermat dari definisi tersebut, sebenarnya ada dua hal yang bisa kita garis bawahi. Pertama, di satu sisi kondisi darah kita yang mengental akibat tingginya kadar gula dan atau rendahnya kadar oksigen, dan di sisi lain adanya penyempitan pembuluh arteri yang terjadi karena sumbatan atau terjadinya plak. Dan biasanya plak ini isinya adalah kolesterol yang terdiri dari trigliserid dan LDL. Apakah gejala-gejala yang akan muncul kalau kita mengalami penyakit hipertensi? Kalau gejala ini masih stadium awal, maka biasanya gejala-gejala yang akan muncul tidak akan terlalu signifikan atau biasanya tidak terlalu terasa. Umumnya hanya terasa agak pusing-pusing di kepala. Tetapi ketika hipertensi ini sudah masuk ke stadium yang lebih lanjut, maka biasanya Anda akan mengalami sindroma metabolik atau kekacauan metabolisme. Pertama ditandai dengan gula darah yang tinggi, biasanya di atas 100 mgdl. Kemudian ditandai dengan kolesterol yang tinggi, parameternya biasanya trigliserid dibagi HDL, angkanya di atas 2. Kemudian ditandai juga dengan lingkar pinggang untuk laki-laki di atas 90 cm dan untuk wanita di atas 80 cm. Dan kalau hipertensi ini masuk ke stadium yang lebih fatal, maka bisa menyebabkan masalah jantung, gagal jantung, atau jantung koroner, dan kemudian juga bisa menyebabkan stroke yang bisa menyebabkan kematian. Berikutnya, apa sih penyebab terjadinya hipertensi?
Hipertensi disebabkan oleh berbagai macam faktor, baik dari faktor yang tidak bisa kita kendalikan atau dari faktor yang bisa kita kendalikan. Pertama adalah karena faktor keturunan. Ini biasanya kalau orang tuanya, ayahnya atau ibunya punya hipertensi, maka anak-anaknya biasanya punya potensi juga mengalami hipertensi. Akan tetapi, orang yang mengalami hipertensi karena faktor keturunan ini jumlahnya hanya sedikit ya. Jadi rata-rata orang yang mengalami hipertensi itu biasanya dari faktor lain selain keturunan. Penyebab yang kedua adalah usia. Benar sekali, orang yang mengalami hipertensi itu rata-rata memang orang yang usianya sudah lanjut. Akan tetapi, beberapa tahun terakhir ini, hipertensi itu tidak hanya dialami oleh orang-orang yang berusia lanjut. Karena faktanya semakin banyak orang-orang yang usianya di bawah 30 atau bahkan di bawah 20 juga sudah mengalami hipertensi dan kemudian kolaps dan menyebabkan kematian mendadak. Sama dengan faktor keturunan, faktor usia juga bukan faktor paling dominan yang menentukan seseorang mengalami hipertensi atau enggak. Karena ada faktor lain yang kemudian paling menyebabkan hipertensi. Penyebab yang ketiga adalah konsumsi garam yang berlebihan. Sahabat-sahabat sekalian, selama ini kita percaya bahwa agar kita terhindar dari penyakit hipertensi, maka kita harus mengkonsumsi garam dalam jumlah yang sedikit. Atau bagi orang-orang yang sudah terlanjur hipertensi, biasanya nggak boleh mengkonsumsi garam dalam jumlah berlebihan. Tapi sebenarnya ini nggak sepenuhnya betul gitu ya. Karena apa? Karena sesungguhnya yang menyebabkan hipertensi itu bukan garam, tetapi adalah natrium atau sodium. Kebetulan natrium dan sodium ini memang ada di dalam garam, tetapi nggak cuma ada di dalam garam. Ada banyak sekali makanan-makanan lain yang kaya akan natrium ataupun sodium ini, meskipun rasanya nggak asin. Jadi, ketika teman-teman berhenti mengkonsumsi garam atau membatasi konsumsi garam, tapi di sisi lain tetap mengkonsumsi makanan-makanan yang tinggi natrium atau sodium, maka ini tidak akan menolong Anda. Karena sesungguhnya yang menyebabkan hipertensi itu adalah konsumsi natrium yang berlebihan, bukan konsumsi garam. Penyebab keempat adalah insulin resisten. Dibandingkan dari faktor keturunan, faktor usia, atau faktor konsumsi garam yang berlebihan, insulin resisten ini adalah faktor paling besar atau faktor yang paling menentukan seseorang mengalami yang namanya hipertensi atau tensinya lebih tinggi. Insulin resisten adalah satu kondisi di mana sel-sel di dalam tubuh kita menolak keberadaan atau kedatangan hormon insulin. Nah, hormon insulin ini adalah hormon yang diproduksi oleh pankreas. Tugasnya membawa kelebihan gula dari dalam darah agar dibawa ke sel dan kemudian oleh sel itu dibakar. Akan tetapi ketika sel mengalami insulin resisten, maka sel menolak hormon insulin sehingga kelebihan gula dari dalam darah tidak bisa masuk ke dalam sel dan kemudian tidak bisa dibakar. Akibatnya, kelebihan gula darah yang tidak bisa dibakar oleh sel ini kemudian akan diubah menjadi lemak. Dan ketika lemak ini diproduksi, maka itu akan menyebabkan kita mengalami obesitas, kemudian kolesterolnya akan tinggi, kemudian tensinya akan meningkat, terus kemudian akan menyebabkan penyakit jantung, penyumbatan, dan lain sebagainya. Dan itulah yang disebut sebagai penyakit-penyakit sindroma metabolik. Jadi, ketika tubuh mengalami insulin resisten, maka tubuh akan mengalami sindroma metabolik dan salah satunya adalah hipertensi. Dan ketika kita ngomongin insulin resisten, maka penyebab insulin resisten adalah pertama, tingginya kadar gula di dalam darah yang berlangsung secara terus-menerus. Artinya sepanjang waktu gula darah kita dalam kondisi tinggi, dan itu menyebabkan produksi hormon insulin juga akan semakin tinggi dari waktu ke waktu dan pada akhirnya menyebabkan insulin resisten. Karena insulin resisten ini adalah penyebab paling utama atau faktor paling dominan yang menyebabkan hipertensi, maka kalau teman-teman ingin terbebas dari penyakit hipertensi, maka konsekuensinya adalah kita harus membenahi kondisi insulin resisten yang terjadi di dalam tubuh teman-teman. Kedua, solusi yang bisa kita lakukan untuk mengatasi penyakit hipertensi. Pertama, dengan melakukan puasa intermittent fasting.
Intermittent fasting adalah puasa yang dilakukan dari jam 8 malam sampai jam 12 siang. Di mana di waktu itu teman-teman nggak boleh makan, tetapi masih boleh minum. Minum air putih, minum kopi, atau minum teh tanpa gula atau tanpa pemanis yang mengandung kalori. Jadi kalau teman-teman misalnya kepengen manis, teman-teman bisa menggunakan pemanis tanpa kalori seperti stevia ataupun sucralose. Puasa intermittent fasting ini paling efektif untuk mengatasi masalah insulin resisten. Karena apa? Karena pada saat kita intermittent fasting, maka kita tidak mengkonsumsi makanan dan pada saat itu tubuh akan mengalami defisit glukosa. Dan pada saat tubuh mengalami defisit glukosa, maka tubuh kemudian akan memanfaatkan yang namanya lemak badan kita untuk diubah menjadi energi. Nah, pada saat gula darah kita turun dan kemudian tubuh mulai mengenali lemak sebagai sumber energi, maka hormon insulin itu angkanya pasti akan turun. Nah, pada saat itulah resistensi insulin itu akan semakin membaik. Sudah banyak sekali penelitian ilmiah yang membahas tentang manfaat puasa intermittent fasting untuk kesehatan, salah satunya untuk mengatasi hipertensi atau untuk mengatasi insulin resisten. Salah satu penelitian ilmiahnya saya cantumkan di kolom deskripsi dan bisa Anda baca sendiri. Pada fase-fase awal melakukan puasa intermittent fasting, karena Anda nggak makan dari jam 8 malam sampai jam 12 siang, biasanya Anda akan mengalami kendala. Misalnya Anda lapar, kemudian Anda akan kerasa keliengan, pusing, lemas, dan lain sebagainya. Itu semua terjadi karena tubuh sedang beradaptasi. Di satu sisi gula darahnya turun, tapi di sisi lain tubuh belum mengenali lemak sebagai sumber energi. Nah, agar puasa intermittent fasting ini lebih mudah dilakukan di fase-fase awal terutama, agar teman-teman nggak lemes, nggak loyo, nggak pusing, nggak keliengan, dan lain sebagainya, teman-teman bisa mengkonsumsi yang namanya lemak rantai medium atau medium chain triglyceride yang biasa dikenal sebagai MCT. MCT ini bisa didapatkan dari virgin coconut oil atau MCT oil. Akan tetapi, baik VCO maupun MCT oil itu semuanya dalam bentuk minyak. Dan biasanya orang-orang akan enek, mual, atau bahkan muntah mengkonsumsi minyak. Karena itu teman-teman bisa mengkonsumsi MCT dalam bentuk powder. Saya pribadi mengkonsumsi fat activator, ya. Fat activator ini MCT dalam bentuk powder yang dia bisa dicampur dengan kopi, bisa dicampur dengan teh, atau tidak dicampur dengan keduanya, langsung diseduh dengan pemanis tanpa kalori seperti stevia dan kemudian sucralose. Nah, dengan mengkonsumsi MCT ini, maka teman-teman nanti akan mendapatkan tenaga yang instan, sekaligus tubuh teman-teman lebih cepat beradaptasi menggunakan lemak sebagai sumber bahan bakar. Jadi kalau misal teman-teman punya hipertensi sekaligus berat badannya berlebih, maka mengkonsumsi MCT pada saat puasa intermittent fasting, Anda akan mendapatkan dua manfaat sekaligus. Pertama, hipertensinya akan semakin membaik, dan kemudian berat badannya juga akan turun. Manfaat mengkonsumsi MCT oil ataupun MCT powder untuk kesehatan, khususnya untuk nurunin berat badan atau untuk masalah hipertensi, itu sudah banyak diungkap dalam penelitian-penelitian ilmiah yang salah satunya saya cantumkan di kolom deskripsi. Kedua, mengkonsumsi makanan-makanan real food atau makanan-makanan yang alami dan tanpa prosesan. Sahabat-sahabat sekalian, tadi sudah kita bahas bahwa natrium yang menyebabkan hipertensi itu nggak cuma ada di dalam garam. Karena selain di dalam garam, itu juga terkandung dalam makanan-makanan yang sudah diawetkan atau yang melewati proses yang sangat panjang. Jadi kalau teman-teman serius hipertensinya itu kepengen sembuh, maka belajarlah untuk mengurangi atau berhenti mengkonsumsi makanan-makanan yang diawetkan atau yang melewati proses yang sangat panjang. Dan sebagai gantinya, lebih banyak mengkonsumsi makanan-makanan yang real food atau makanan-makanan yang segar yang baru Anda masak sendiri. Kalau toh teman-teman harus mengkonsumsi makanan yang diawetkan atau yang lewat prosesan, teman-teman harus aware dengan tabel nutrisinya. Jadi lihat di tabel nutrisinya, ada nggak di sana tertuliskan natrium, atau sodium, atau garam. Kalau ada, angkanya tinggi atau enggak. Kalau misalnya angkanya tinggi, maka sebaiknya dihindari. Yang ketiga, mengkonsumsi lemak-lemak yang baik. Lemak-lemak yang baik yang bisa teman-teman konsumsi contohnya adalah pertama, minyak zaitun, kemudian minyak kelapa, kemudian minyak biji alpukat, kemudian minyak ikan dari omega 3, dan yang tidak kalah penting adalah minyak rantai medium seperti MCT oil ataupun MCT powder tadi.
Keempat, menerapkan gaya hidup rendah karbohidrat. Sahabat-sahabat sekalian, faktor yang paling menentukan seseorang mengalami hipertensi adalah insulin resisten, yang itu disebabkan karena kadar gula yang selalu tinggi di dalam tubuh. Nah, ketika kita ngomongin kadar gula di dalam tubuh, maka itu disebabkan oleh dua hal. Pertama, faktor dari luar, yaitu dari makanan, dan yang kedua adalah faktor dari dalam. Berarti, kita harus mengontrol semua makanan yang dapat melonjakkan kadar gula di dalam darah. Dan ketika kita ngomongin makanan apa yang paling melonjakkan kadar gula di dalam darah, maka kita harus objektif bahwa karbohidrat itu 100% akan menjadi gula, kemudian protein 56% akan jadi gula, dan lemak itu 10% bisa diubah menjadi gula. Karena karbohidrat adalah makanan yang paling tinggi mengandung gula dan itu menyebabkan insulin resisten yang nanti pada akhirnya akan menyebabkan hipertensi, maka mau tidak mau konsumsi karbohidrat itu harus kita batasi dan kita harus mengkonsumsi dalam jumlah yang sangat kecil. Karena itu ketika kita makan di luar jam puasa, maka sebaiknya kita mengkonsumsi makanan-makanan yang rendah karbohidrat. Sebagai gantinya, teman-teman bisa mengkonsumsi makanan-makanan yang tinggi protein, terutama yang berasal dari hewan. Contohnya apa? Contohnya adalah daging, kemudian ayam, kemudian ikan, seafood, telur, dan lain sebagainya. Pilihlah bagian-bagian yang Anda nyaman mengkonsumsinya. Kalau misalnya Anda nggak bisa makan gaji, nggak bisa makan kulit atau jeroan, makanlah dagingnya. Atau kalau Anda nggak bisa makan daging, Anda bisa makan ayam, Anda bisa makan telur, ikan, dan lain sebagainya. Dan yang kelima adalah mengontrol hormon kortisol. Sahabat-sahabat sekalian, tadi sudah kita bahas bahwa kita harus mengontrol semua faktor yang bisa menyebabkan lonjakan gula, baik dari luar atau dari dalam tubuh. Sahabat-sahabat sekalian, lonjakan gula dari dalam tubuh juga harus kita kontrol. Lonjakan gula dari dalam tubuh biasanya akan terjadi pada saat hormon kortisol di dalam tubuh kita dalam kondisi tinggi. Dan ada dua hal yang bisa menyebabkan lonjakan hormon kortisol. Pertama adalah karena kita kurang tidur malam, atau kedua karena kita sedang mengalami stres. Karena itu, untuk mengontrol hormon kortisol agar dia rendah, tidak tinggi, kita bisa melakukan dua hal. Pertama, dengan tidur malam yang berkualitas. Berkualitas itu baik durasinya ataupun waktunya. Durasinya adalah setiap malam kita tidur 8-9 jam dan waktunya adalah sebaiknya sebelum jam 10 malam dan kemudian Anda terbangun pagi hari pada saat akan sholat subuh atau saat beraktivitas. Selain itu, hormon kortisol juga bisa kita kontrol dengan cara mengatur stres kita. Misalnya dengan mengontrol khawatir, cemas, takut, dan lain sebagainya dan kita ganti dengan berbahagia. Contohnya adalah dengan bermeditasi, dengan beryoga, dengan berdoa, dengan bersyukur, dengan bercocok tanam, dengan beternak, dengan berkebun, dengan shopping, dan lain sebagainya. Pada prinsipnya, semua orang punya cara berbahagia sendiri, jadi tentukan bagaimana cara Anda berbahagia. Oke sahabat-sahabat sekalian, itulah cara melakukan diet sehat untuk mengatasi penyakit hipertensi atau tensi yang tinggi. Jadi silahkan setelah menonton ini Anda praktekkan dan kemudian kabari saya bagaimana perkembangan hipertensi Anda setelah 1 bulan atau 2 bulan atau 3 bulan menerapkan tips yang saya ajarkan. Saya tunggu kabar Anda di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Saya Andika Mahendra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fat Activator, pengganti sarapan untuk bakar kelebihan lemak badan.